Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penyusunan anggaran produksi. Perkenalkan, saya Zulia Fitrianingsih dari NIM 2018-11653. Pertama, anggaran produksi. Pengertiannya, alat untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol kegiatan tingkat produksi. Perencanaan produksi meliputi masalah-masalah berkaitan dengan 1. Produksi, 2. Kebutuhan fasilitas produksi, 3. Tingkat persediaan barang jadi. Selanjutnya, tujuan penyusunan anggaran produksi. 1. Menuangkan kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin. Selanjutnya, penyusunan anggaran produksi. Secara garis besar, anggaran produksi disusun dan menggunakan rumus acuan sebagai berikut. Rencana penjualan, persediaan akhir dijumlahkan, kebutuhan selama setahun, dan persediaan awal dikurangi. Jumlah tersebut adalah jumlah yang harus diproduksi. Anggaran produksi merupakan dasar untuk penyusunan anggaran lain seperti anggaran bahan yang mentah, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Hubungan tingkat penjualan, tingkat produksi, dan tingkat persediaan. Rencana penjualan, tingkat persediaan, rencana produksi, anggaran bahan mentah, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead. Langkah-langkah penyusunan anggaran produksi. Tahap yang pertama yaitu perencanaan. 1. Menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Yang kedua, menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. 1. Menentukan kapan barang diproduksi. Yang kedua, menentukan di mana barang akan diproduksi. Yang ketiga, menentukan urutan-urutan proses produksi. Yang keempat, menentukan standar penggunaan fasilitas produksi untuk efisiensi. Yang kelima, menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh servis, dan peralatan. Yang keenam, menyusun standar biaya produksi. Dan yang ketujuh, untuk perbaikan peralatan jika diperlukan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jangka waktu produksi dan jumlah barang yang dihasilkan. 1. Fasilitas pabrik. Yang kedua, fasilitas pergudangan. Yang ketiga, stabilitas tenaga kerja. Yang keempat, stabilitas bahan mentah. Yang kelima, model yang digunakan. Berikut contoh, yaitu rencana penjualan pada tahun 2020 PT Makmur adalah 56.800 unit dengan data pada tabel berikut. Untuk bulan Januari jumlah penjualan 6.000, bulan Februari 6.400, bulan Maret 6.400, bulan April 5.600, bulan Mei 4.800, bulan Juni 4.000, bulan Juli 2.800, bulan Agustus 2.400, bulan September 3.600, bulan Oktober 4.400, bulan November 4.800, dan bulan Desember 5.600. Jumlah yaitu 56.800 unit. Sedangkan perkiraan tingkat persediaan adalah
persediaan awal tahun yaitu 8.000 unit dan persediaan akhir tahun yaitu 6.000 unit. Dari data tersebut, anggaran produknya adalah penjualan 1 tahun yaitu 56.800 unit, persediaan akhir tahun yaitu 6.000 unit. Itu akan dijumlah menjadi kebutuhan 1 tahun yaitu 62.800 unit dan dikurangkan dengan persediaan awal yaitu 8.000 unit, dan jumlah yang harus diproduksi yaitu 54.800 unit. Pilihan alokasi kebijakan produksi bulanan ada beberapa, yaitu 1. Mengutamakan stabilitas produksi. 2. Yaitu mengutamakan stabilitas persediaan. Dan ketiga, kombinasi. Nama saya Epina Vinka Setiawati, NIM 2018-11638. Mengutamakan stabilitas produk. Pengalokasian tingkat produksi yang stabil setiap bulan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Membagi tingkat produksi per tahun dengan 12, sehingga apabila produksi selama 1 tahun 54.800 unit, maka produksi per bulan 54.000 dibagi 12 sama dengan 4.566,67 unit. Kelemahan cara ini adalah sering ditemukannya bilangan-bilangan yang tidak bulat, sehingga sulit melaksanakan produksi secara tepat. 2. Membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah untuk dialokasikan secara tepat. Kelebihan hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualan tinggi. Jadi, produk selama 1 tahun 54.800 dapat perhitungan sebelum diperbolehkan angka 4.566,67. Bilangan tersebut dibulatkan menjadi angka 4.500. Apabila produksi per bulan 4.500 unit, maka kekurangannya adalah 54.800 atau 12 dikali 4.500 sama dengan 800 unit. Kekurangan 800 unit dialokasikan pada bulan-bulan di mana tingkat penjualan tinggi, yaitu Januari 6.000 unit, Februari 6.400 unit, Maret 6.400 unit, April 5.600 unit, Mei 4.800 unit, Oktober 4.400 unit, November 4.800 unit, Desember 5.600 unit. Sehingga ke 8 bulan tersebut masing-masing akan mendapat tambahan 800 atau 8 bulan sama dengan 100 unit. Jadi jumlah yang diproduksi 8 bulan masing-masing
4.500 tambah 100 unit sama dengan 36.600 unit. 4 bulan masing-masing 4.500 unit sama dengan 18.000 unit. Total menjadi 54.800 unit. Seperti ini dapat dilihat gambarnya. Dapat dihitung atau seperti ini. Mengutamakan stabilitas persediaan. Pengendalian tingkat persediaan dapat dilakukan dengan 2 langkah, yaitu selisih antara persediaan awal dan persediaan akhir dibagi dengan 12, sehingga persediaan awal tahun 8.000 unit, persediaan akhir tahun 6.000 unit, selisih 2.000 unit. Selisih tersebut dibagi dengan 12, sehingga per bulannya menjadi 166,67 unit. Yang kedua, membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah untuk dialokasikan secara tepat. Kelebihan hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualan tinggi atau sesuai kebijakan perusahaan, sehingga 2.000 unit atau 10 dibagi 10 yaitu 200 unit dan dialokasikan ke bulan Januari sampai Oktober. Cara kombinasi. Dengan cara ini tingkat produksi dan persediaan dibiarkan berubah-ubah. Meski demikian tetap diusahakan menjadi keseimbangan optimal antara tingkat penjualan, persediaan, dan produksi. Contohnya kebijakan manajemen PT Makmur adalah tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 15% di atas atau di bawah rata-rata bulanan. Produksi normal yaitu 54.800 dibagi 12, hasilnya 4.566,67, dibulatkan jadi 4.600. Produksi maksimalnya 1,15 dikali 4.600 dengan hasil 5.290. Produksi minimumnya 0,85 dikali 4.600 dengan hasil 3.910. 2 tingkat. Tingkat persediaan tidak boleh lebih dari 6.400 unit dan tidak boleh kurang dari separuh persediaan maksimal. Persediaan maksimal 6.400 unit, persediaan minimal 0,5 dikali 6.400 unit, yaitu 3.200 unit. Khusus untuk produksi bulan Juli, Agustus, September, karena ada penurunan permintaan, maka harus dikurangi 30% dari peringkat produksi normal. Produksi Juli, Agustus, September 0,70 dikali 4.600 dengan hasil 3.220.